Setelah sebelumnya kita membahas tentang akuntansi obligasi, maka kita akan masuk pada inti pembahasan BIMS bab 7. Nah, dikatakan bahwa aktivitas pinjam meminjam antar perusahaan merupakan aktivitas yang lumrah, baik untuk kepentingan keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas. Pada dasarnya, afiliasi adalah entitas hukum yang berdiri sendiri. Akan tetapi dikatakan manajemen induk memiliki posisi untuk menegosiasikan semua pinjaman antar perusahaan afiliasi. Nah, dari pemahaman ini maka mungkin saja aktivitas pinjam meminjam berlangsung di antara induk dan anak. Dan apabila terjadi hal ini, maka akan muncul akun-akun resiprokal. Nah, dalam kasus kita berarti akan muncul dua pasang, yaitu utang piutang pokok maupun utang piutang bunga, dan selanjutnya terkait dengan akun resiprokal pendapatan dan beban bunga. Akun-akun inilah yang dieliminasi dalam rangka menyiapkan laporan konsolidasi. Nah, masalah ini timbul pada saat perusahaan punya keinginan untuk membeli atau menebus instrumen hutangnya dari pihak luar. Sehingga dikatakan esensi bab 7 bukan pada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada bab 7 yang akan kita bahas lebih khusus lagi, yaitu berkaitan dengan adanya bond atau hutang wesel. Ini juga bisa berlaku untuk kejadian ini ya, yang timbul saat sebuah perusahaan itu ingin membeli instrumen hutangnya dari pihak luar. Sehingga kasus ini sebenarnya merupakan kasus khusus yang tidak sering terjadi, akan tetapi punya dampak yang cukup besar. Nah, mengapa demikian ya? Jadi mengapa ada alasan ingin menebus obligasi sebelum jatuh tempo? Pertimbangannya adalah mungkin perubahan tingkat bunga pasar. Nah, dikatakan bahwa pada saat tingkat bunga pasar meningkat, maka nilai pasar hutang menjadi lebih kecil. Kita bisa lihat dari contoh sederhana di sini. Katakanlah ya, jadi pada tahun 2005, seperti yang kita tahu bahwa tingkat bunganya dengan tingkat bunga pasar 5%, maka pada akhir 2005 mestinya hutang kita itu nilai bukunya adalah 93.500. Akan tetapi kalau tingkat bunga pasar itu meningkat katakanlah menjadi 7% per semester, maka tingkat bunga hutang nilai buku hutang kita ini sebenarnya makin kecil. Sehingga atas pertimbangan ini mungkin perusahaan punya keinginan untuk menebus saja obligasinya dari pasar atau dari pihak luar. Nah, menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, keuntungan yang dirasakan ini tidak dapat diakui pada buku penerbit, baru dapat direalisasikan melalui penebusan obligasi. Sehingga dari sana dikatakan jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan akibat penebusan obligasi, maka bisa diakui dengan cara menarik obligasi yang beredar, atau dengan istilah sederhananya dipensiunkan hutangnya. Nah, bagaimana perusahaan, katakanlah perusahaan dalam hal ini perusahaan induk ya, ingin mengeksekusi penarikan obligasi. Ada 4 cara. Cara pertama adalah otomatis perusahaan induk harus punya cukup dana untuk menebus hutangnya. Jadi cara pertama dikatakan mempergunakan sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya. Lalu yang kedua, bagaimana kalau induk tidak punya uang? Sebagai penerbit, dia ingin melunasi hutangnya tetapi belum memiliki dana yang cukup, maka bisa menggunakan dia pinjam kepada pihak luar. Dan dari uang peminjaman ini digunakan untuk menebus hutang obligasinya. Nah, cara yang ketiga dimungkinkan adalah pinjam uangnya bukan dari pihak luar, tapi tetap dari perusahaan afiliasinya, misalnya dari anak.
dan dana yang dipinjamnya dari anak akan digunakan untuk menarik obligasi. Dan cara yang keempat, nah inilah sebenarnya yang menjadi fokus bab 7, yaitu anaklah atau perusahaan afiliasi lah yang membeli obligasi dari penerbit. Dan dikatakan obligasi ini sebenarnya ditebus atau ditarik, akan tetapi dilakukan secara konstruktif. Nah, secara sederhana kita coba lihat apa perbandingan cara 1, 2, 3, dan 4. Sehingga dari contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, apabila dikatakan akhir tahun 2005 ini adalah nilai saldo hutang obligasi. Jadi fokus kita nanti hanya pada kata hutang obligasinya. Sementara untuk hutang bunga diasumsikan sudah dilunasi. Demikian ya. Nah, jadi perusahaan atau PTX atau dalam hal ini induk dikatakan dia memiliki sisa hutang obligasi sebesar 93.537. Lalu punya keinginan untuk menebus obligasinya, dan pada saat itu dikatakan jika kita menggunakan cara 1 berarti PTX memiliki cukup dana untuk menebus hutangnya dengan harga misalnya 90.000. Maka PTX akan mencatat hutang obligasi di debit, kas di kredit, lalu dia akan mengakui keuntungan penarikan obligasi. Di sisi investor, saya katakan sebagai investor lama, maka dia akan menerima kas dari induk PTX. Kas akan dicatat di debit 90.000, investasi di kredit. Nah, investor akan mengalami kerugian. Cara 1 ini berarti penarikan obligasi berjalan dan dari dua pihak sudah tidak ada hubungan hutang piutang lagi. Jadi hutang obligasi ini dikatakan lunas, investor sudah tidak lagi menjadi investor. Nah, cara yang kedua hampir sama dengan cara pertama, hanya saja dikatakan PTX tidak punya sumber daya yang cukup, lalu dia memutuskan untuk pinjam dari pihak lain, katakanlah bank ABC. Maka jurnal yang dibuat oleh PTX sebenarnya sama, hanya saja ada tambahan dia sebelumnya berhutang. Jadi, ini saya salah ya. Jadi kas pada hutang, lalu hutang pada kas. Sehingga cara yang kedua ini menyebabkan hutang maupun investasi ini lunas, ya, tidak lagi PTX berhutang dan investor tidak lagi menjadi investor. Nah, cara yang ketiga PTX menebus obligasinya dengan cara meminjam uang dari pihak afiliasi. Kalau kita perhatikan, jurnalnya hampir sama dengan cara yang kedua, hanya saja untuk cara yang ketiga, PTX berhutang pada anak. Sehingga dia mencatat hutang anak, kemudian ini saya tidak tulis ya, jadi dari sisi buku anak, dia akan mencatat piutang induk, debit, dan kas kredit. Sehingga untuk cara yang ketiga, prinsipnya sama, hutang induk lunas, dan investor lama tidak lagi menjadi investor. Akan tetapi untuk cara yang ketiga ini, pada saat kita menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, maka kita perlu membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Karena hutang anak di sini akan resiprokal dengan piutang induk yang dicatat oleh anak.